Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga kerap buat gaduh, kakak adik di Kudus tewas di tangan tetangganya. Diduga alami gangguan jiwa, seorang pria menganiaya anak dan istrinya di jalan. Sempat jadi perdebatan, tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Semarang akhirnya dibatalkan. Ya, keberadaan tower di Desa Debong Wetan, Kabupaten Tegal diprotes puluhan warga. Mereka menuntut kompensasi karena merasakan dampak negatif dari radiasi tower tersebut. Ini yang disayangkan oleh PT Portalindo, itu tidak fair. Gak fairnya apa? Kenapa? Warga desa. Protes warga Desa Debong Wetan, Kabupaten Tegal ini tak putus-putusnya. Bertempat di Balai Desa, mereka protes atas keberadaan tower seluler yang berada di sekitar permukiman mereka. Selain menyampaikan keluh kesahnya, warga juga menuntut kompensasi dari perusahaan yang memegang izin tower PT Protolindo. Warga merasa selama belasan tahun ini mereka mulai merasakan dampak radiasi kepada kesehatan terutama anak-anak dan barang elektronik. Warga itu tidak dikasih informasi, gitu loh. Bahkan kepala desa setempat itu tidak ada arsip dokumennya. Maka dari itu kami sebagai warga RT 3 RW 4 mewakili, ya kan, untuk istilahnya kebijakan dari Portalindo, ya, untuk kompensasi itu tunjangan TCSL atau CSR-nya harus keluar selama 11 tahun. Kedua, itu dampaknya itu anak usia umur 8 tahun, 9 tahun itu mentalnya kurang, Pak. Kayak terkena radiasi gitu ya? Radiasi, dan sama ada warga kami yang stroke sudah 5 tahun. Sayangnya tanggapan kompensasi yang diharapkan dari pertemuan pada Senin siang itu tak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Perwakilan perusahaan yang memegang izin tower hanya mengatakan sesuai aturan kalau kompensasi hanya diberikan sekali saat awal pendirian tower. CSR mungkin nanti kita akan sampaikan ke manajemen ya untuk jawaban seperti itu. Terus yang kedua, tidak adanya kompensasi ulang pada saat mungkin nanti yang dimaksud adalah pada saat perpanjangan gitu ya. Memang Pak, kalau untuk pada saat perpanjangan ini sebenarnya kalau berdasarkan aturan yang berlaku itu tidak ada kewajiban bagi Protolindo untuk memberikan kompensasi ulang. Namun bagaimanapun ini adalah amanah dari warga, akan tetap saya sampaikan kepada manajemen. Mudah-mudahan manajemen dapat merespon seperti itu. Meski begitu, seluruh keluh kesah warga dicatat perwakilan perusahaan tower dan akan disampaikan ke manajemen perusahaan. Mereka berjanji akan menemui warga dengan membawa keputusan perusahaan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Semarang akhirnya dibatalkan. Keputusan diambil dalam rapat paripurna Senin kemarin. Anggaran akan dialihkan ke program masyarakat. Kami mengusulkan untuk dilakukan pencermatan kembali atau rasionalisasi khususnya komponen belanja tambahan penghasilan PNS dan belanja tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Itulah keputusan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Semarang pada Senin kemarin. Agenda rapat penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Semarang tahun 2025 memutuskan untuk membatalkan rencana kenaikan tunjangan transportasi dan perumahan anggota DPRD Kabupaten Semarang. Langkah itu diambil karena desakan publik yang menilai anggota DPRD seharusnya fokus menyejahterakan rakyat dibandingkan menambah fasilitas bagi dirinya sendiri. Kita merespon apa yang menjadi tuntutan dari masyarakat agar semua itu bermuara kepada masyarakat. Dan ini tentu untuk respon positif dari kami DPRD untuk
memenuhi tuntutan dari masyarakat. Dan ini merupakan salah satu, kami berterima kasih kepada masyarakat juga bahwa ini merupakan salah satu cara agar kami untuk introspeksi diri, kami mengevaluasi semua kegiatan DPRD. Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menyebutkan tunjangan transportasi dan perumahan wakil rakyat itu mencapai 2,38 miliar rupiah. Anggaran yang besar sontak menimbulkan kisruh warga. Namun karena batal, anggaran tersebut akan dialihkan ke program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti penanganan Tenkes, pemberian beasiswa pelajar, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. RAPBD 2026 untuk tambahan penghasilan PNS kami juga tidak mengusulkan. Dan kami juga meminta nanti untuk dievaluasi kembali terkait dengan hal tersebut. Kita akan arahkan untuk kebijakan-kebijakan yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dialihkan untuk apa itu nanti Pak? Dialihkan? Ya diantaranya misalnya belanja-belanja yang wajib, yang prioritas. Kita kan baik sekali nih, katanya mungkin nanti ada untuk stunting, kemudian juga saat ini kita juga menganggarkan untuk yang langsung dirasakan oleh masyarakat terkait dengan beasiswa anak-anak kita, kemudian juga untuk bantuan-bantuan yang untuk UMKM dan lain sebagainya. Pembatalan kenaikan tunjangan ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat sekaligus bentuk introspeksi DPRD dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, Pemkab Boyolali terus mendorong percepatan program makan bergizi gratis. Saat ini sudah ada 31 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dari target sebanyak 95 SPPG. Rencananya akhir tahun ini seluruh SPPG sudah beroperasi di Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali menambah satu lagi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Desa Manggung, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. SPPG ini menjadi yang ke-31 dari total target 95 SPPG yang rencananya akan didirikan. SPPG Manggung beroperasi secara keseluruhan mulai dari proses memasak hingga pendistribusian. Tim akan berkomunikasi dengan koordinator wilayah maupun puskesmas setempat agar MBG sampai pada penerima manfaat. Jadi untuk SPPG di Kabupaten Boyolali ini sudah running 31, kemudian yang di SPPG Boyolali Ngemplak Manggung ini adalah dapur ke-31 yang running di hari ini. Kemudian untuk target SPPG ada 95 dapur atau 95 SPPG yang akan beroperasional di akhir tahun 2025. SPPG Manggung memenuhi sekitar 2.500 orang penerima manfaat dari 18 sekolah tingkat PAUD hingga SMP. Dan bahan baku SPPG ini mengambil dari UMKM dan petani sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian sekitar. Kita hari ini hampir 2.500 penerima manfaat. Untuk berapa sekolah? Untuk launching pertama ini. Untuk berapa sekolah itu? Ya. 2.500 ya? Ada 18 sekolahan. Sekolahan. Tingkat apa Pak? Dari PAUD sampai SMP. Mulai beroperasinya SPPG Manggung tersebut menambah jumlah SPPG yang beroperasi di Kabupaten Boyolali dan ditargetkan total 95 SPPG dapat beroperasi mulai akhir 2025 ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali.